Di pertemuan sebelumnya, kita udah bahas mengenai apa itu machine learning problem. Dan kita juga udah punya satu thinking framework yang sama untuk melihat problem itu. Terutama untuk supervised learning. Problemnya adalah seperti ini. Kita punya pasangan data X dan Y. X di sini bisa apa aja? Biasanya bentuknya vektor. Misalnya untuk image yang ukurannya 24 kali 24, maka X di sini adalah vektor yang panjangnya 576. Untuk supervised learning, setiap X kita memiliki label. Label ini tentu saja kita harus kodifikasi juga ke dalam numerik. Contoh misalnya, X adalah foto-foto paru-paru yang terkena COVID dan tidak terkena COVID. Y-nya adalah label 0 atau 1. 0 untuk negatif dan 1 untuk positif. Menurut thinking framework kita, pasti ada satu fungsi yang memetakan X ke Y. Fungsi itu unknown, tidak ada yang tahu. Kita juga tidak tahu. Kalau kita tahu, kita tidak butuh machine learning. Karena F kita tidak tahu dan juga tidak ada analytical solution-nya, maka opsi kita hanyalah belajar dari data. Menurut thinking framework kita harus membuat suatu kumpulan hipotesa. Kita sebut hipotesis set. Yang dari hipotesis set itu, kita buat satu algoritma untuk memilih hipotesis yang paling mendekati F. Kalau kita bisa menemukan G yang paling mendekati F, mungkin perbedaannya tidak jauh. Itu yang kita sebut akurasi, bahwa ada perbedaan antara label yang ada dengan hasil dari fungsi hipotesa G. Dengan thinking framework ini, kita akan mencoba untuk mempelajari model-model lainnya di dalam artificial intelligence. Hari ini kita akan belajar tentang neural network. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas pertama-tama pemahaman tentang problem yang bisa di-solve oleh neural network. Setelah itu kita akan berdiskusi tentang bagaimana dia bekerja dan memahami beberapa konsep seperti error atau loss function dan backpropagation algorithm. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai training dynamic di dalam neural network yang semua sifatnya heuristik atau mencoba-coba. Kenapa disebut heuristik? Karena hingga saat ini memang landasan teorinya tidak cukup banyak. Setelah itu kita akan coba mengimplementasikan neural network menggunakan Azure Machine Learning dan juga menggunakan PyTorch. Jika ada pertanyaan, silakan put komentar di video ini. Kita harus selalu kembali ke thinking framework kita. Ada 3 hal di esensi machine learning, yaitu pertama kita harus punya pattern di dalam data, dan kita udah tidak punya analytical solution mengenai pattern tersebut. Dan yang ketiga, untuk supervised learning, tentu saja kita butuh data dan label. Contoh misalnya kita punya banyak foto paru-paru yang terkena COVID, karena dia berwarna, ukurannya adalah 32 kali 32 kali 3 pixel. Artinya input dari neural network ini adalah vektor dengan panjang 3072. Kita punya labelnya bahwa setiap vektor itu memiliki padanan label, misalnya 1 dan 0. 1 untuk positif, 0 untuk negatif. Menurut thinking framework kita, ada fungsi yang unknown, kita sebut saja F, yang kita tidak tahu dan tidak ada satu orang pun yang tahu. Dan tugas neural network di sini adalah memilih fungsi G yang paling mendekati F. Fungsi G ini seperti ada parameternya. Di sini kita beri simbol parameter weights W. Setelah kita belajar nilai parameter W, yaitu setelah selesai mentraining neural network, kita bisa menggunakan final hypothesis G untuk melakukan inference. Yaitu kalau saya punya data baru, saya masukkan ke neural net, dia akan memberikan class score atau probabilitas ini positif atau ini negatif. Kita bisa bayangkan parameter W itu sebagai matriks. Tapi sebenarnya realitasnya, parameter neural network itu adalah tensor, yaitu multiple matrix. Karena neural network terbentuk dari neuron-neuron yang disusun-susun membentuk layer-layer yang banyak. Makanya disebut deep learning. Untuk sederhananya kita anggap bahwa itu hanya satu matriks. Setelah kita dapatkan matriks W-nya dan kita punya input image yang baru, kita bisa menghitung berapa probabilitas class score-nya. Tujuan utama kita dalam modeling menggunakan neural network adalah mendapatkan akurasi terbaik dan juga generalization. Akurasi berarti bahwa hasil hipotesa menggunakan neural network
itu tidak jauh berbeda dengan label atau ground truths-nya. Generalization berarti bahwa kalau kita punya data di luar dari training set, neural network tetap bisa memberikan akurasi yang baik. Model neural network yang kita train dapat kita gunakan untuk melakukan inference dengan data-data baru tersebut. Kita bisa infer ke dalam model neural network untuk menanyakan atau memprediksi berapa kelas score-nya. Neural network sudah lama sekali digunakan di dalam computer vision domain. Tugas-tugas apa aja yang bisa dia lakukan, misalnya klasifikasi seperti contoh tadi untuk COVID, tapi juga banyak tugas-tugas lain yang bisa dia lakukan, misalnya untuk klasifikasi dan localization. Untuk kasus ini kita harus menambahkan bounding box, kita tambahin 4 titik di setiap data sehingga neural network yang terlatih nantinya bisa melocalize objek. Kalau kita udah bisa melakukan localization, kita juga bisa melakukan multiple detection untuk multiple objek. Kalau kita bisa melakukan annotation dengan bentuk polygon misalnya, kita bisa melakukan segmentasi, yaitu memisahkan object of interest kita terhadap background-nya. Neural network juga bisa dipakai untuk itu. Selain untuk computer vision yang datanya berbentuk data spasial dan pola-polanya adalah pola-pola di dalam spasial, neural network juga bisa kita gunakan untuk natural language processing domain. Di sini datanya bukan spasial, pola-polanya bukan terbentuk dari pola-pola spasial, tapi sekuensial. Seringkali problem di sini disebut sequence labeling problem. Contohnya untuk speech dan text. Speech itu adalah kumpulan voice yang bisa dipisahkan menggunakan phonological analysis dan morphological analysis, sintaktis analysis dan lain-lain. Tapi bisa dibayangkan bahwa voice atau speech itu adalah kumpulan data yang polanya ada di dalam susunan suara-suara tersebut. Kalau susunannya dibalik, artinya akan berbeda. Begitupun dengan teks. Dengan mengencode speech dan teks menjadi data struktur yang numerik, misalnya spektrogram dan language model, kita bisa menggunakan neural network untuk melakukan prediksi-prediksi tertentu berdasarkan data. Contohnya untuk automatic speech recognition, understanding text, bahkan untuk speech generation. Sequence labeling problem itu adalah core problem di dalam natural language processing. Apa aja yang neural network bisa bantuin di sini? Neural network bisa digunakan untuk melakukan klasifikasi. Misalnya untuk one-to-one, one-to-many seperti image captioning, many-to-one seperti sentiment classification, many-to-many seperti machine translation, dan many-to-many seperti video classification. Kita sudah lihat banyak sekali use case seperti ini di market. Saya tidak bisa jelaskan satu persatu, dan pencapaian terakhir kita sekarang di Deep Neural Network adalah selain kita bisa melakukan tugas-tugas diskriminatif seperti regresi dan classification, sekarang kita juga bisa melakukan tugas-tugas generatif, yaitu jika diberikan dataset, kita bisa melakukan density estimation, mengestimate probability density yang mengenerate data. Setelah itu kita bisa mengenerate synthetic data yang sangat-sangat natural. Itu disebut generative model, dan state of the art modelnya adalah generative adversarial network. Nanti kita akan bahas itu di topik-topik lanjutan. Saya rehat sebentar, seruput kopi sedikit-sedikit. Lanjut? Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk melihat lebih detail bagaimana neural network bekerja. Di video sebelumnya saya menjelaskan bahwa artificial neural network itu inspire dari neural science. Inspire artinya mekanisme detailnya tidak sama, tapi banyak ide-ide utamanya diambil dari situ. Contoh misalnya pesawat dengan burung. Mekanismenya sangat-sangat berbeda, tapi ide-ide utamanya sama. Coba aja lihat bentuk pesawat, bentuknya masih mirip seperti burung. Ide utama di dalam neural science bahwa otak mamalia itu terdiri dari bagian-bagian terkecil yang disebut neuron, yang memproses semua signal di dalamnya dengan simple proses yang disebut activation. Menurut neural science, activation di dalam neuron itu adalah fungsi sederhana, seperti spike function atau step function. Neuron-neuron ini menerima signal input dari dendrites. Setiap signal input kita abstraksikan sebagai data input X dan weight parameter W yang kita belum tahu. Misalnya inputnya banyak, kita kasih indeks X1, X2, X3, W1, W2, W3. W di sini adalah weights parameter yang kita akan pelajari nilainya dari data. Sementara X adalah input.
Input yang masuk ke dalam neuron ini akan dikalikan dengan weight-nya, setelah itu dijumlahkan semuanya. Aktivasi di dalam neuron ini sederhana, kalau jumlahnya melebihi satu threshold, dia keluarin 1, kalau jumlahnya kurang dari threshold tersebut, dia keluarin 0. Dari abstraksi yang sangat sederhana tadi, Rosenblatt sekitar tahun 1950 mengusulkan satu simple model untuk artificial neural network yang dikenal dengan nama perceptron. Dalam model perceptron, input adalah X, weight parameter adalah W, dan activation di sini ditunjukkan dengan F. Model perceptron awal yang diusulkan oleh Rosenblatt, activation functionnya adalah step function atau sign function. Nantinya ini akan diubah menjadi non-linear function seperti sigmoid. Tapi model awal Rosenblatt itu hanya menggunakan step function. Rosenblatt mengusulkan simple model bahwa ada input layer yang menerima data X dan ada output layer. Output layer di sini akan menunjukkan kelas atau kategori yang kita inginkan dalam klasifikasi. Bagaimana kita mempelajari W dengan model perceptron ini? Caranya sederhana, pertama dengan menebak nilai W yang awal, dan selanjutnya kita akan melakukan iterasi sederhana untuk mengupdate nilai W. Bagaimana cara perceptron mengupdate nilai W-nya? Yaitu dengan mendefine satu delta W. Delta W ini sebenarnya adalah perbedaan dari label dan hasil hipotesa dari perceptron yang dikalikan dengan input X pada waktu tertentu. Hanya dengan simple model seperti ini, perceptron dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi. Kita ambil contoh yang paling sederhana. Contoh misalnya kita punya input X, X1 sampai XD, anggap itu misalnya atribut untuk customer. Customer ini misalnya apply credit untuk klaim asuransi kesehatan, anggap datanya hanya ada di dalam 2 dimensi. Dengan matematika sederhana kita bisa menunjukkan bahwa hipotesis function dari model perceptron yang sederhana itu adalah sign, ini adalah activation function, sigma WI dikali XI, ini adalah penjumlahan dari semua input dikali weight, ditambah satu nilai bias atau B, itu hanya untuk mengontrol. Supaya persamaan ini sederhana, kita set aja bahwa B itu sama dengan W0 dikali X0, sehingga indeks dari sumasi di sini bisa mulai dari 0. Setelah itu kita lakukan, kita dapat persamaan yang lebih sederhana bahwa fungsi hipotesa dari perceptron adalah sin dari W transpose X. Bentuk ini menjadi sangat sederhana seperti linear model. Jadi kalau datanya hanya 2 dimensi, satu perceptron itu adalah seperti mencari garis lurus yang memisahkan data ini. Bagaimana perceptron learning algorithm ini bekerja? Setelah kita tahu bahwa fungsi hipotesanya adalah sin W transpose X dengan training dataset misalnya X1, Y1 sampai Xn dan Yn. Caranya sangat sederhana di perceptron learning algorithm. Pertama dia pick satu titik sebagai misclassified point. Setelah itu dia update parameter W dengan W yang berikutnya adalah W yang sekarang ditambah label yang sekarang dikali dengan X yang sekarang. Setelah itu W terus diupdate sampai tidak ada lagi poin yang misclassified. Aturan ini sangat-sangat sederhana. Coba kita animasikan bagaimana PLA ini bekerja. Seperti tadi dijelaskan, kita mulai dengan memilih satu misclassified point. Setelah itu kita mengupdate parameter W dengan cara W yang berikutnya adalah W yang sebelumnya ditambah label dikali data X. Kita lihat bagaimana dia bekerja. Di sini bisa dilihat true positif, false positif, true negatif, dan false negatif. Precisionnya 1, recall-nya 1. Artinya kita bisa memisahkan semuanya. Dengan perceptron learning algorithm yang sangat sederhana ini, ternyata kita udah bisa melakukan klasifikasi. Apa yang kita udah pelajari dengan simple perceptron model sebelumnya? Bahwa ternyata hanya dengan satu neuron dalam model perceptron itu, kita bisa merepresentasikan satu garis yang memisahkan 2 kategori data. Pertanyaan selanjutnya pasti adalah, bisa nggak kalau target functionnya lebih kompleks?
bukan hanya garis lurus. Bisa nggak kita combine beberapa perseptron itu untuk perform target function yang lebih kompleks? Dalam matematika kita tahu bahwa suatu fungsi yang kompleks bisa dipecahkan menjadi operasi sederhana AND dan OR. Ingat sirkuit elektronik, kalau kita bisa merepresentasikan dengan AND dan OR, kita bisa membuat segala macam fungsi. Jadi jawabannya, selama perseptron kalau kita combine bisa melakukan operation AND dan OR, dia bisa merepresentasikan target function yang lebih kompleks. Bagaimana cara kita membuat perseptron merepresentasikan operasi AND dan OR? Bagaimana kita combine perseptron untuk bisa merepresentasikan AND dan OR? Perlu diingat bahwa activation function di dalam perseptron itu hanya step function dan ada satu nilai bias B. Ternyata hanya dengan mengatur nilai bias B ini, kita bisa membuat satu perseptron itu sebagai operation AND dan OR. Contohnya seperti pada gambar ini, yang satu ditambahin 1,5 untuk merepresentasikan OR, dan yang satu lagi dikurangin 1,5 untuk merepresentasikan AND. Kalau kita visualisasikan, F sama dengan hipotesis dari perseptron 1 dan hipotesis perseptron 2 untuk operation AND dan OR, kita bisa membuat kompleks logik. Intinya di sini adalah dengan menambahkan lebih banyak neuron ke dalam model perseptron kita, kita bisa merepresentasikan kompleks target function F. Kalau kita tambah-tambahin layers antara layer input dan output ke dalam model perseptron, itu kita sebut multi-layer perseptron. Layer yang ada di tengah sering disebut hidden layer. Bagaimana kita bisa buktikan bahwa multilayer perseptron itu bisa merepresentasikan kompleks target function? Contoh misalnya ada data seperti ditunjukin pada gambar ini. Hanya ada dua kelasnya plus dan minus. Tapi target functionnya yang berwarna biru itu adalah lingkaran, bukan lagi linear model. Apakah perseptron bisa digunakan untuk merepresentasikan kompleks target function ini? Kalau memang single perseptron bisa merepresentasikan satu garis linear, maka dengan menambahkan perseptron, seharusnya dia bisa merepresentasikan bentuk-bentuk lainnya. Misalnya untuk 8 perseptron, dia bisa merepresentasikan poligon. Kalau jumlah perseptronnya kita tambahin, dia bisa merepresentasikan poligon dengan sisi yang lebih banyak. Kalau ini diteruskan, dia bisa merepresentasikan lingkaran. Ini adalah visual proof bahwa multilayer perceptron bisa digunakan untuk merepresentasikan kompleks target function. Dan ini adalah dasar dari deep learning atau deep feed-forward neural network yang akan kita pelajari berikutnya. Tadi kita udah lihat bahwa model yang sangat sederhana yang disebut simple perceptron itu bisa dipakai untuk melakukan linear classification. Kita juga udah melihat bahwa dengan mengkombinasikan beberapa perseptron, kita bisa melakukan non-linear classification, di mana target functionnya itu lebih kompleks, seperti lingkaran. Apa yang kita pelajari dari sini? Ternyata kalau perseptron kita gabung-gabungkan, kita susun dengan bentuk arsitektur yang berlapis-lapis, multilayer perseptron itu bisa merepresentasikan unknown function yang lebih kompleks. Multilayer perceptron ini adalah basis dari deep neural network. Ayo kita lanjutkan topik mengenai deep neural network tersebut. Saya rehat sebentar, seruput kopi sedikit-sedikit. Lanjut? Oke. Sekarang kita akan masuk ke topik deep neural network. Ada beberapa modifikasi dilakukan di dalam perceptron model. Kita akan bahas satu persatu mulai dengan error atau loss definition. Sekarang kita balik ke thinking framework, kita coba modifikasi sedikit dengan memasukkan error measure. Setiap kali learning algorithm memilih hypothesis set dalam hal perceptron, yaitu dengan mengupdate parameter W, kita bisa menghitung keluaran dari perceptron model tersebut, yaitu nilai pada output layer, dan kita bisa membandingkan hasilnya dengan ground truth dari label yang dihasilkan oleh unknown function f. Perbedaan dari setiap hipotesa ke ground truth f itu kita sebut individual error. Untuk semua data kita sebut
total in sample error, yaitu penjumlahan semua point wise error dari setiap data yang kita masukkan ke dalam perseptron. Kalau kita bisa define point wise error tersebut, kita bisa define total in sample error yang nantinya kita bisa gunakan untuk mempelajari nilai weight yang lebih baik, yang menghasilkan total in sample error measure yang lebih kecil. Ini seperti optimization problem kan? Bayangkan bahwa error measure ini adalah satu fungsi, sebut saja error function atau cost function. Dengan meminimumkan fungsi ini, kita bisa mendapatkan parameter W yang memberikan final hypothesis G. Berbeda dengan perceptron model yang mengupdate W-nya hanya dengan perkalian data dan label, di modern deep neural network, kita mendefine error measure dari point-wise error yang dijumlahkan satu persatu terhadap seluruh jumlah data, dan kita menggunakan teknik optimisasi beserta regularization tekniknya untuk meminimalkan error function atau loss function tersebut. Goal kita tetap sama, yaitu menghasilkan akurasi yang terbaik dengan generalization yang terbaik. Definisi error function ini memberikan kita quantity yang lebih berarti untuk mengatakan bahwa kita punya weights yang terbaik. Karena dengan meminimalkan error function ini, kita bisa mengatakan bahwa weights-nya adalah yang terbaik. Coba lihat, tidak ada jalan lain. Pertanyaan berikutnya, bagaimana definisi error function itu dan bagaimana kita minimize error function itu untuk neural network? Sebelum kita lanjutkan, kita define dulu satu error tambahan yang disebut out of sample error, yaitu ketika neural network selesai di training, kita dapatkan final hypothesis G dan semua parameternya sudah kita dapatkan. Di saat kita menguji neural network ini dengan data di luar data training kita yang sering disebut data test, maka kita juga bisa menghitung out of sample error. Definisi out of sample errornya akan berbeda, yaitu expectation value yang dikeluarkan oleh neural network kalau kita beri data baru. Oke, jadi saya perjelas lagi bahwa kita pengen mempelajari nilai-nilai weight parameter dengan minimizing error yang kita define. In sample error kita define dengan point wise error, dijumlahkan semuanya untuk setiap data. Individual error adalah perbedaan atau distance antara label dan keluaran fungsi hipotesa dari neural network. Anggap error function ini adalah satu fungsi yang ada minimumnya. Untuk satu hidden layer kita bisa menghitungnya dengan sederhana. Tapi bagaimana dengan deep neural network? Di saat hidden layernya sangat banyak, menghitung in sample error ini akan sangat-sangat susah. Karena arsitektur hidden layernya yang banyak, juga karena model kompleksitinya makin besar karena structural decision yang kita ambil, ini akan menjadi problem optimisasi yang sulit. Juga komputasinya akan sangat mahal tergantung jumlah data. Estimasi sederhana kita, kompleksiti komputasi untuk menghitung in sample error ini itu sebanding dengan N. Semakin besar N, kompleksiti komputasinya juga sebanding dengan N. Ayo kita lihat lebih dalam, apa maksudnya bahwa hasil fungsi hipotesa itu mendekati fungsi unknown F. Artinya antara hipotesa dan F itu harus saling dekat dan bisa diukur. Ukurannya kita sebut error measure. Dan ini didefine point wise, artinya dijumlahkan ke setiap jumlah data. Ada banyak cara untuk mendefine ini. Contohnya misalnya dengan square error. Kita cari perbedaannya dan kita kuadratin. Ada juga cara lain misalnya dengan binary error. Semua pendekatan error itu adalah statistical error. Tapi kita juga bisa define probabilistic error. Contoh misalnya entropi, softmax, dan support factor. Setiap pemilihan error ini mempunyai drawback, ada efeknya terhadap akurasi. Jadi kita harus sangat hati-hati memilih error function. Apa guidance dari teori mengenai pemilihan error function ini? Secara statistik kita bisa bilang bahwa overall error adalah rata-rata point wise error.
yaitu semua error yang dihasilkan oleh setiap data kita jumlahin dan dibagi dengan jumlah data. Ini yang kita define sebagai in-sample error. Sedangkan untuk out-of-sample error, kita cuma bisa berharap, karena tidak ada labelnya. Jadi kita sebut expectation value dari individual error. Tapi sebelumnya pada saat kita belajar polinomial, kita udah ketahui bahwa harusnya testing dan training error itu tidak jauh berbeda. Artinya, salah satu kriteria suksesnya kita melatih neural network itu bukan cuma in-sample errornya minimum, tapi out-of-sample errornya harus mendekati nilai in-sample error. Tapi bagaimana kita bisa menjamin bahwa out-of-sample error itu cukup dekat ke nilai in-sample error? Dan yang paling penting lagi, bagaimana kita minimalkan in-sample error? Bagaimana kita mencari titik minimum dari in-sample error yang fungsinya demikian kompleks? Jawabannya sebenarnya sudah ada dalam machine learning model yang lain. Misalnya kalau kita udah belajar linear model atau kernel model atau support vector machine. Mirip-mirip caranya dengan banyak parametric models. Awalnya kita coba square error, ternyata jelek. Setelah itu kita ganti root mean square error, ternyata juga jelek. Pada akhirnya kita akan asking help dari probability theory. Probability theory memberikan lebih banyak definisi mengenai error atau loss. Contoh misalnya SVM, support vector machine classifier, dan softmax. Dengan menggunakan probability theory, kita tidak lagi bergantung ke deterministic error seperti square dan root mean square, tapi kita bisa menggunakan abstraksi atau paradigma baru dari probability. Kita tidak akan bahas detail matematiknya di sini, mudah-mudahan saya ada waktu untuk bercerita lebih banyak mengenai probabilistic error definition. Apakah berhenti sampai di situ? Ternyata tidak. Beberapa tahun terakhir, kita mengetahui bahwa bahkan probabilistic error itu tidak cukup baik untuk digunakan di dalam neural network. Ada optimal transport theory yang bisa kita gunakan sebagai alternatif. Optimal transport theory itu lebih sensitif terhadap geometri dari probability distribution. Oke, kita udah bahas mengenai error measure atau error function atau loss function. Sekarang kita lanjutkan dengan algoritma modern untuk mencari titik minimum dari error function. Algoritma ini dikenal dengan backpropagation algorithm yang diimplementasikan ke dalam gradient descent. Berawal dari multilayer perceptron di mana kita menyusun banyak neuron dalam bentuk layer-layer, ide ini masih tetap digunakan di modern neural network seperti di feed-forward neural network. Jadi ada input layer dan ada output layer untuk kelas kategori. Semua layer yang ada di antara input dan output layer kita sebut sebagai hidden layer, dan arahnya ini satu arah feed-forward into one direction. Model seperti ini kita kenal dengan nama Deep Neural Network atau DNN. Hidden layer-nya bukan cuma satu seperti dalam gambar ini, tapi bisa sangat banyak, puluhan bahkan ratusan. Karena semakin banyak layer yang kita tambahkan, kita bisa mendapatkan akurasi yang lebih bagus, tentu saja dengan trade-off bahwa kita butuhkan data yang jauh-jauh lebih banyak. Di dalam arsitektur DNN, setiap neuron itu melakukan activation function yang sederhana, yang sejarahnya dari perseptron itu hanya step function atau sign function. Tapi kalau kita pakai sign atau step function, ini jadi problem besar karena problemnya jadi kombinatorik. Bayangkan setiap neuron itu hanya transistor yang hanya mengeluarkan 0 dan 1. Maka kombinasi dari transistor itu adalah combinatoric problem dan susah banget untuk melakukan optimisasi di dalam combinatoric problem. Ini yang membuat multilayer perceptron itu stuck sekitar tahun 1960-an sampai 70-an. Sampai orang putus asa bahwa tidak ada harapan di dalam model ini. Tapi ternyata solusi dari problem itu sangat sederhana, yaitu dengan merubah activation function menjadi nonlinear dan smooth. Kenapa itu jadi solusi? Karena kalau fungsinya smooth, continuous, dan non-linear, kita bisa menghitung turunan atau gradiennya lebih mudah. Kalau kita bayangkan grafik dari in-sample error terhadap parameter neural network W, ini seperti merubah dari histogram menjadi smooth dan continuous function. Apa bedanya histogram dengan smooth dan continuous function?
Jawabannya ada di kalkulus, bahwa kita bisa menghitung turunan atau gradiennya dengan lebih mudah. Loh, buat apa turunannya? Kemampuan kita untuk bisa menghitung gradien dari in-sample error secara efisien itu sangat-sangat berguna dalam usaha untuk kita mencari titik minimum dari in-sample error. Contoh pada gambar ini, ada global minimum di in-sample error, tapi juga ada local minimum. Untuk bisa membedakan global dan lokal dan untuk bisa bergerak mencari titik minimum, itu kita butuh gradien dari in-sample error. Jadi yang kita lakukan adalah merubah sign function dalam perceptron dengan menambahkan smoothness dan non-linearity. Perubahan ini sangat sederhana sebenarnya, tapi membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun untuk kita temukan. Ada banyak sekali non-linear function yang bisa kita pakai seperti sigmoid, tanh, elu, soft plus, soft sine. Ada juga function yang masih sedikit-sedikit linear tapi continuous, ya. Contohnya relu, relu 6, krelu, dan relu x yang masih ada gradiennya. Gradien ini menjadi sangat penting karena kita pengen bisa menggunakan teknik-teknik optimisasi yang berdasarkan gradien, seperti gradient descent. Bagaimana kita memilih activation function? Kita harus selalu berpikir bahwa activation function tugasnya memberikan individual gradien dari setiap neuron. Kalau kita ubah sedikit parameter neural network, setiap neuron masih bisa memberikan gradien. Menghitung gradien dari sigmoid atau tanh itu pasti lebih mahal komputasinya dibanding menghitung gradien misalnya dari relu atau leaky relu. Lihat fungsinya, sangat sederhana. Seperti ada dua garis digabungkan, gradiennya pasti hanya dua konstanta dibandingkan dengan yang non-linear dan smooth. Gradiennya adalah fungsi. Pemilihan activation function selalu harus memikirkan biaya komputasinya karena jumlah data yang akan di-training juga besar sekali. Jadi kita harus cari komputasi yang murah selama masih ada gradiennya. Saat ini kita tahu bahwa leaky relu atau relu itu jauh lebih bagus dari sigmoid atau tanh karena komputasinya lebih murah dan masih ada gradiennya. Oke, sekarang kita masuk ke algoritma utama untuk optimisasi. Algoritma ini disebut gradient descent, dan buat kalian yang sudah belajar mengenai polinomial kurva fit atau linear regresi, itu harusnya sudah paham mengenai algoritma ini. Di dalam teori konveks optimisasi, kalau kita punya satu function dengan beberapa nilai minimum, maka kita bisa mencari nilai minimum dari function itu menggunakan iterasi sederhana. Iterasinya dengan menebak nilai parameter W yang pertama, anggap aja 0. Setelah itu kita lakukan looping dengan mengupdate nilai weight berikutnya sebagai nilai weight yang sekarang dikurang dengan learning rate dikali gradien dari fungsi yang ingin diminimalkan terhadap parameter W. Dalam hal ini adalah in-sample error yang kita define sebagai jumlah dari semua point-wise error. Apa itu point-wise error? Yaitu ketika satu data masuk ke neural network, mengeluarkan hasil hipotesa, kita lihat perbedaan dari hasil hipotesa neural network dan labelnya YN. Perbedaan atau loss ini bisa kita define secara deterministik menggunakan square atau RMS atau bisa juga probabilistik. Gradient descent biasanya bekerja dengan mini batch. Apa itu mini batch? Misalnya saya punya sejumlah data N. Data ini saya cacah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut mini batch. Misalnya kalau jumlahnya 1000, mini batch-nya 10. Setelah itu saya ikuti algoritma gradient descent per mini batch. Jadi bukan untuk seluruh total data. Saat semua mini batch sudah masuk dalam algoritma gradient descent ini, tentu saja satu-satu ya, itu sama saja dengan memasukkannya secara sekaligus. Secara praktikal kita lebih senang menggunakan approach mini batch ini karena komputasinya akan lebih murah. Selain vanilla gradient descent yang awal, juga ada yang disebut stochastic gradient descent. Performance-nya seperti ditunjukkan pada gambar ini, itu lebih baik dibanding gradient descent yang biasa. Apa ini stochastic gradient descent? Ini seperti approximation, ya. Approximation SGD ini lebih murah.
Bagaimana dia bisa bikin lebih murah? Caranya adalah dengan merubah initial value yang tadinya kita tebak 0 itu menjadi random. Jadi kita randomize initial value dari W. Karena kita randomize, maka nilai in sample error itu berubah dari yang eksak menjadi expected value untuk setiap mini batch. Nah, kalau dia udah berubah jadi expected value, maka expected value gradient dari setiap individual point-wise error dijumlahkan. Itu sama dengan total gradient dari in-sample error. Perhatikan matematiknya baik-baik karena ini adalah konsep yang penting di dalam optimization. Modern DNN sekarang lebih banyak menggunakan stochastic gradient descent. PR kita selanjutnya adalah bagaimana komputer bisa menghitung gradien dari in-sample error secara numerik. Jawabannya adalah stochastic gradient descent. Tapi bagaimana kita apply stochastic gradient descent ini ke dalam neural network? Total in-sample error kita bisa hitung dengan rumus yang tadi. Karena untuk menghitung in-sample error kita cuma butuh nilai hipotesa. Hipotesa kita bisa compute dengan melewatkan data ke dalam neural network ke arah forward propagation dari input ke output. Untuk menghitung point-wise error E untuk setiap data itu kita cuma butuh nilai hipotesis H dan nilai parameter W. Itu nggak masalah kita. Masalahnya adalah bagaimana menghitung gradien dari point-wise error. Zaman dulu orang menggunakan partial differential equation menghitung satu-satu rumusnya berdasarkan arsitektur neural network. Tapi kalau arsitektur neural networknya udah sangat kompleks, hidden layernya ratusan, almost impossible kita bisa menghitung rumus gradien E secara manual. Ini membuat neural network model memasuki winter period di sekitar tahun 70-an ke atas. Orang udah stuck, bingung bagaimana menghitung individual point-wise error untuk network yang kompleks. Kalaupun kita ketemu rumusnya, kompleksiti perhitungannya itu menjadi n kuadrat. Jadi kalau misalnya data kita 1000, kompleksitinya jadi 1 juta. Komputasinya jadi sangat-sangat mahal. Solusi dari problem ini dikenal dengan nama backpropagation. Dengan backpropagation, kita bisa menghitung gradien dari individual error atau point-wise error secara efisien. Yang tadinya kompleksitinya n kuadrat, kita bisa ubah hanya menjadi n. Jadi komputasinya lebih murah. Backpropagation algorithm ini ditemukan oleh Profesor Geoff Hinton yang dulu pernah menjadi Chief Scientist di Google. Apa ide besarnya di backpropagation? Sebenarnya simple. Dengan forward propagation, kalau saya masukkan input data X ke dalam network, dia akan menghasilkan hipotesis function Hx. Itu kita sebut forward propagation. Kalau kita dapat nilai hipotesis functionnya Hx, kita bisa menghitung perbedaannya dengan label atau disebut error. Nah, untuk menghitung gradien dari error ini, selain dari forward propagation, bayangkan bahwa ada proses back propagation yang mengirim signal sensitivity ke belakang, mulai dari output layer, bergerak ke belakang menuju input layer. Jadi kalau kita menghitung forward propagation itu ke depan, menghitung signal sensitivity itu ke belakang. Ternyata dengan signal sensitivity ini, itu kita bisa menghitung gradiennya dengan efisien. Ini menarik sekali untuk kita pahami karena tidak ada DNN modern seperti sekarang tanpa backpropagation algorithm. Komputasinya terlalu mahal. Dengan komputasi ini, kita bisa merubah dari n kuadrat menjadi n. Lihat looping di code ini, itu hanya 1 kali looping. Tapi pada saat dia looping L dari 1 ke L, ada 2 propagation, forward dan back propagation. Satu untuk menghitung nilai hipotesa, satu untuk menghitung nilai sensitivity. Karena matematiknya cukup panjang, kita akan membahas mengenai sensitivity dan backpropagation ini di dalam session yang lain. Tidak perlu terintimidasi dengan ini karena semua framework yang akan kita pakai itu mempunyai library untuk SGD yang udah dilengkapi dengan backpropagation. Jadi udah ada di dalam framework, kita nggak akan implement dari awal. Tapi ini penting untuk dimengerti karena ini yang memungkinkan kita menggunakan DNN modern saat ini.
Yang akan kita temuin di dalam code di saat kita membuat DNN atau Deep Neural Network, itu ujung-ujungnya adalah optimizer. Optimizer ini seperti fungsi yang di dalamnya sudah ada backpropagation, dan ini udah disediakan di semua tools, library, dan framework. Misalnya untuk TensorFlow. Ada banyak varian dari gradient descent optimization. Ada yang basic gradient descent, ada yang menggunakan ada delta, ada yang adaptive subgradient, ada yang menggunakan ada grad dual averaging, ada juga yang menggunakan teknik momentum dan Adam dan RMS props. Biasanya sebagai rekomendasi itu pilih Adam sebagai default choice. Tapi kalau kalian ada waktu, kalian bisa baca satu-satu paper mengenai ini untuk mengetahui lebih dalam bagaimana intuisi kita memilih optimizer yang paling tepat. Untuk mencari titik minimum dari error function, ada banyak jalannya. Tapi kita tentu saja butuh jalan yang paling efisien dan paling cepat. Itu sangat bergantung terhadap kontur dari in-sample error function. Karena ini udah merangkum banyak improvement dari model-model adaptif sebelumnya. Setelah itu coba RMS props kalau Adam tidak berfungsi dengan baik. Saya rehat sebentar, seruput kopi sedikit-sedikit. Lanjut? Oke. Udah banyak konsep yang saya ceritain tadi mengenai bagaimana neural network bekerja, bagaimana define error loss, bagaimana backpropagation bekerja. Supaya kita mampu memahaminya dengan cepat, saya kasih satu web animasi supaya semua konsep itu bisa kita rangkum di situ. Setelah itu kita lihat kompleksitas bagaimana training dynamic dari suatu model deep neural network. Tools ini namanya Neural Network Playground, bagus sekali untuk keperluan edukasi. Ayo kita coba. Kita akan menggunakan TF Playground ini untuk belajar mengenai classification. Kita start dari datasetnya. Dataset yang diberikan itu berbentuk dua dimensi dengan dua label di masing-masing dataset yang ditunjukkan dengan warna biru untuk label yang pertama dan warna orange untuk label yang kedua. Datanya hanya dua dimensi, kita bisa sebut X1 dan X2. Dari semua data yang kita miliki, kita bisa set berapa persen untuk training dan berapa persen untuk testing. Biasanya yang untuk training dibuat lebih besar, misalnya 60 atau 70%. Kita juga bisa berikan noise ke dalam data dengan level tertentu. Saya beri 10% noise. Lalu kita juga bisa mengatur mini batch size, bahwa datanya kita cacah menjadi mini batch agar bisa masuk ke dalam gradient descent dengan komputasi yang lebih efisien. Selanjutnya adalah arsitektur neural network-nya. Karena datanya hanya dua dimensi, X1 dan X2, di sini input layer-nya hanya dua neuron. Tapi kita juga bisa memasukkan fitur-fitur lainnya, misalnya quadratic features dan sinus. Jumlah neuronnya bisa kita tambahin. Kita coba set untuk 5 hidden layer. Ada beberapa konsep yang belum kita pelajari seperti regularization untuk stochastic gradient descent. Tapi learning rate adalah bagian dari stochastic gradient descent di mana kita bisa menggunakan hyperparameter ini untuk mengontrol laju weight parameter update. Nilai awalnya kita tebak, tapi nanti kita bisa adjust berdasarkan insight dari loss function atau error function. Cara adjustnya kalau dia terlalu besar kita kecilin, kalau dia terlalu kecil kita perbesar. Oke, kita coba untuk setup seperti ini. Kita lihat apakah neural network bisa melakukan klasifikasi untuk dataset yang kita miliki ini. Lihat training loss dan test loss nilainya sangat berdekatan dan cepat sekali turun. Kita lihat apakah dia bisa converge. Oke, sepertinya sudah converge. Nilai training loss dan test loss saling berdekatan, artinya tidak overfit. Kita stop trainingnya. Bagaimana dengan data yang lebih kompleks seperti ini? Apakah kalau saya ubah datanya model ini masih berfungsi? Coba kita tes. Di 1000 epoch dia sudah mulai fluktuasi. Sepertinya error loss-nya tidak bagus. 1 epoch di sini
itu ketika seluruh mini batch atau seluruh data telah melewati satu forward propagation dan satu backward propagation. Jadi komputasinya sangat berat ini. Coba kita stop di epoch ke-2000, kita coba tambahin regularisasi, apakah lebih bagus atau tidak. Regularisasi ini adalah salah satu teknik yang membantu kita untuk mengatasi overfitting. Sepertinya udah mulai berhasil. Semoga test loss dan training loss-nya tidak overfit. Sudah 2000-an epoch belum converge. Masih terus. Oke, coba perhatikan testing loss dan training loss. Sepertinya sudah tidak berubah. Ini kita sebut converge. Dan datanya sudah dipisahkan oleh neural network. Tools ini mengajarkan kita bahwa banyak sekali hyperparameter yang harus kita set untuk membuat klasifikasi yang akurat. Baik dari sisi data, berapa persen yang ditrain, berapa persen yang dites, apakah ada noise, jumlah batch size, juga dari sisi arsitektur dari neural network. Begitupun dengan hyperparameter seperti learning rate, activation function, dan regularization. Ini kita belum coba semua. Nanti kalian bisa coba sendiri, misalnya dengan ReLU, dengan arsitektur yang sama. Proses pemodelan dengan neural network adalah proses babysitting untuk mencoba mencari hyperparameter yang terbaik untuk karakteristik data dan pola di dalam data kita. Dan juga dibutuhkan banyak sekali tuning untuk mencari neural arsitektur yang paling optimal. Saya serahkan kepada kalian untuk explore playground lebih lanjut. Dengan contoh dari Neural Network Playground, kita bisa memahami konsep-konsep dasar mengenai neural network. Untuk menyederhanakan session kali ini, ada beberapa mathematical proof yang saya remove, tapi saya akan bahas secara terpisah mengenai backpropagation dan stochastic gradient descent yang merupakan bagian dari teknik optimisasi. Sekarang kita lanjutkan tentang bagaimana mengimplementasikan neural network. Ada dua jalur, yaitu jalur yang non-code, visual programming, dan yang kedua adalah jalur dengan menggunakan Python programming language. Karena komputasi neural network itu melibatkan gradient descent dan backpropagation, sementara inputnya bisa berbentuk vektor yang sangat besar, komputasi aritmetikanya itu mahal sekali. Dan untuk melakukan itu di CPU, itu pasti lambat sekali. Kita udah tahu bahwa GPU ratusan kali jauh lebih cepat untuk melakukan perhitungan aritmetika. Google udah nyediain kolaboratori, ini seperti Python notebook yang kita bisa share, kita bisa code di situ, import semua library untuk machine learning dan deep learning, dan yang menarik juga dia menyediakan free GPU. Ya. Dengan kolaboratori kita bisa menggunakan framework yang sudah terkenal seperti TensorFlow. Bisa langsung lihat di TensorFlow, banyak contoh-contoh code-nya di GitHub ya. Selain TensorFlow juga ada PyTorch. Ini dibuat oleh Facebook, kalau TensorFlow oleh Google. PyTorch juga banyak dan sangat diminati oleh researcher, banyak sekali papers yang direproduce dengan TensorFlow dan PyTorch. PyTorch juga come dengan banyak contoh code ya. Kita nggak akan mampu bahas satu persatu, tapi saya serahkan untuk kalian untuk belajar sendiri dari sampel-sampel yang tersedia di GitHub. Untuk orang yang tidak terbiasa dengan programming Python, itu banyak juga tools-tools yang sifatnya visual, drag and drop. Contohnya adalah Microsoft Azure Machine Learning. Dia menyediakan drag and drop tools, misalnya di sini untuk membuat neural network. Di sini di setting hyperparameter dan network arsitekturnya seperti ini. Setelah itu bisa di-train di cloud. Untuk Microsoft Azure Machine Learning Studio ini belum implementasi beberapa model neural network yang advance seperti LSTM atau recurrent layer. Begitupun dengan convolution layer. Kalau kita butuh layer-layer convolution dan recurrent, itu mungkin bisa ngelihat Deep Learning Studio yang dari Deep Cognition. Ini juga bisa dipakai secara visual. Ini contoh data MNIST yang mereka kasih sebagai contoh, dan ini adalah model convolution neural net, hyperparameternya di set di sini, kita bisa monitor trainingnya di sini dan hasilnya. Jangan terintimidasi dengan tools. Tools hanyalah alat productivity. Kita bisa memilih tools yang sesuai dengan kompetensi kita.
Tapi yang paling penting dalam neural network adalah pemahaman kita tentang konsep-konsep di dalamnya. Sekarang kita akan bahas mengenai training dynamic dari neural network. Selain data, kita butuh beberapa software package seperti TensorFlow, Keras, atau PyTorch. Kita juga butuh computation unit seperti GPU. Setelah itu kita harus merancang arsitektur network dengan one-time setup. Nanti kalau salah kita bisa revisi nantinya. Kita desain model awal yang biasanya mengacu pada model yang sudah proven. Di sini kita setup activation function, kita proses datanya supaya siap masuk ke neural network, kita set weight initialization-nya sesuai informasi kalau ada, kita set parameter awalnya atau disebut weight initialization. Kalau tidak ada informasi mengenai itu, kita bisa set random. Kita juga harus belajar mengenai regularization, yaitu bagaimana membuat stochastic gradient descent bisa lebih perform. Dan tentu saja memilih gradient descent optimizer yang paling cocok untuk model kita. Setelah itu ada beberapa proses dalam training dynamic, sifatnya kayak babysitting the learning process. Kita monitor, kita visualize, kita ubah learning rate, dan kita tuning parameternya. Dan yang terakhir, kita akan evaluate modelnya menggunakan misalnya precision recall dan F1. Proses kedua sampai keempat akan terus kita ulangi sampai kita punya model yang sangat-sangat optimal. Dan tentu saja ini makan waktu. Untuk membuat satu model dari awal itu bisa tahunan. Saya sangat rekomendasikan untuk terus membaca paper, karena dengan begitu kita bisa mereproduksi hasil orang lain tanpa harus membuang waktu tahunan. Setelah berhasil mereproduksi, kita bisa melanjutkan parameter tuningnya untuk membuatnya lebih baik. Ada banyak masalah dalam training yang sudah kita pelajari dalam polynomial kurva fitting, itu tentu saja adalah overfitting, yaitu di saat out of sample error dan in sample error jauh berbeda. Dalam dataset kita akurasi bagus, kalau dites dengan data di luar training dataset, akurasi jelek. Ini bisa saja karena datanya sangat noisy ya, karena setiap data itu pasti ada noise-nya, sehingga target value-nya itu sulit untuk diprediksi. Bisa juga karena sampling error dan lain-lain. Dan banyak sekali teknik untuk menghandle masalah overfitting ini. Guidance pertama untuk overfitting bisa jadi datanya kurang dan parameter neural network terlalu banyak sehingga dia easily overfit ya. Kalau indikasinya seperti itu, kita harus menambah jumlah data. Atau ternyata kapasitas neuron dan weights-nya terlalu kecil. Capacity network-nya kita bisa besarkan dalam kasus ini. Kita juga bisa banyak menggunakan teknik-teknik regularization, sharing, early stopping, model averaging, dropout, dan lain-lain. Banyak sekali teknik-teknik seperti ini. Tugas AI engineer adalah untuk mempelajari teknik-teknik ini dan menerapkannya sesuai dengan kasus yang ada. Dan juga teknik-teknik ini masih terus dieksplor. Jadi bukan final teknik. Misalnya saja tentang weight initialization. Apa yang terjadi kalau kita set 0 di awal? Apa bedanya dengan random? Mungkin pada saat kita set random untuk small network, it works, tapi bagaimana kalau networknya besar sekali? Itu bisa pengaruh terhadap activation. Banyak sekali paper mengenai proper initialization ini karena ini adalah active research area. Untuk menjaga nilai gradien agar selalu berarti, itu kadang-kadang salah satu tekniknya adalah dengan menambahkan komponen regularization di belakang loss function atau error function. Bentuk regularization ini bermacam-macam. Ada yang L2 regularization, yaitu dikalikan dengan kuadrat dari parametersnya. Ada yang L1 dikalikan dengan norm dari parametersnya. Dan ada yang kombinasi seperti elastic L1 plus L2. Ada juga max norm regularization dan dropout. Saya kasih satu contoh, misalnya regularization dropout. Teknik ini adalah sebenarnya mencari weights parameter yang redundant, yang tidak berfungsi, dan menghilangkan weight parameters itu dari dalam neural network. Secara random kita set neuronnya 0 di dalam forward pass propagation. Setelah itu kita coba lakukan Monte Carlo approximation. Saya rehat sebentar, seruput kopi sedikit-sedikit.
Sekarang saatnya untuk Anda untuk mengeksplor lebih banyak teknik, misalnya teknik-teknik regularisasi ataupun teknik-teknik untuk menghandle overfitting. Selain neural architecture dan hyperparameter tuning, juga banyak teknik-teknik yang harus kita pelajari untuk menggunakan neural network ini dengan optimal. Salah satunya adalah data preprocessing. Dari data yang ada, sebelum masuk ke neural network, kita perlu melakukan proses seperti normalisasi. Kita juga kadang-kadang melakukan primary component analysis, itu untuk mereduksi dimensinya, agar yang masuk ke neural network hanyalah fitur-fitur yang penting. Teknik data preprocessing ini banyak sekali, tergantung tipe data, tergantung kebutuhan kita. Kita tidak akan mampu bahas satu persatu, tapi saran saya, ini perlu dieksplor dengan sangat-sangat serius. Selain itu juga banyak tools dan framework seperti TensorFlow. Di sini kita pragmatis saja, kita pakai yang mana yang terbaik. Kalau kita lihat di paper-paper akademik, banyak sekali yang menggunakan TensorFlow dan PyTorch. Kita bisa reproduce code-code itu dan bisa kita improve modelnya. Kita juga tadi melihat bahwa activation function itu opsinya banyak sekali. Semua itu ada plus minusnya. Rule of thumb dan recommendation di sini adalah pakai ReLU karena untuk menghitung gradiennya lebih murah dibanding non-linear function seperti sigmoid dan tan H. Juga bisa coba Liqui ReLU, MaxOut atau ELU. Selama proses training kita juga harus babysitting the learning process. Kita monitor loss, kita adjust regularization dan lain-lain. Untuk mengadjust learning rate, kadang-kadang ini sangat heuristik, tidak ada teori di sini. Jadi kita coba satu nilai, kalau terlalu besar kita rendahin, kalau terlalu kecil kita besarkan. Biasanya loss function itu bukan smooth function, tapi sangat fluktuasi, tapi biasanya kita smoothing out supaya kita bisa lihat trennya. Kalau kita plot loss dengan epoch, kita harapin loss yang berkurang dengan bertambahnya epoch. Kalau learning rate terlalu tinggi, biasanya loss-nya justru naik. Nah, itu kita harus kecilin learning rate. Kalau learning rate-nya terlalu rendah, ya, itu biasanya dia susah mencapai minimumnya. Good learning rate itu terjadi kalau loss-nya turun sampai minimum. Dengan memantau dan memvisualisasikan akurasi, kita juga bisa mengidentifikasi overfitting. Kalau training akurasi dan testing akurasi gap-nya sangat besar, kemungkinan besar itu terjadi overfitting. Banyak regularization teknik yang bisa dipakai untuk menghandle ini. Tadi udah kita bahas sebagian. Hyperparameter juga harus selalu ditune, dan ini prosesnya sangat heuristik. Kita coba satu, kalau salah kita ganti dan lain-lain. Saran saya di sini adalah sebaiknya selalu refer ke papers untuk melihat konfigurasi hyperparameter yang mereka pakai untuk mendapatkan hasil state of the art. Setelah itu kita bisa memodifikasi dari nilai-nilai itu. Seperti halnya model-model machine learning lainnya, biasanya kita mengukur hasil prediksi dari neural network menggunakan precision dan recall. Precision di sini adalah positive predicted value dan recall adalah sensitivity-nya. Pemahaman intuitifnya adalah precision itu menjawab pertanyaan berapa banyak selected itemnya relevan, sedangkan recall itu menjawab pertanyaan berapa banyak relevan itemnya selected. Di banyak tools dan framework, model evaluation adalah fitur yang sudah mereka sediakan, misalnya untuk Azure Machine Learning di sini. Rumusnya juga udah clear, dari actual class dan predicted class akan terbentuk confusion matrix. Precision adalah true positif dibagi true positif ditambah false positif. Recall adalah true positif dibagi true positif ditambah false negatif. Sedangkan F1 adalah 2 kali precision kali recall ditambah precision tambah recall. Selamat bereksplorasi, semoga Anda menemukan kesenangan tersendiri di dalamnya.